Bab 881. Jiwa Pedang Alam Ketiadaan. Tak lama kemudian, warrior Yang dan Master Gu tiba di Menara Jiwa Pedang. Menara Jiwa Pedang tidak besar dan tidak tinggi, panjangnya hanya 3 kaki dan lebarnya hanya 2 kaki. Dari luar terlihat tidak spesial sama sekali. Master Gu melihat menara jiwa pedang yang ada di depannya dengan pandangan kompleks, dan berkata, "Tahukah kamu mengapa menara ini disebut menara jiwa pedang? Karena di sini, ada jiwa pedang yang ditinggalkan oleh master perkumpulan pedang kuno." Jiwa pedang yang ditinggalkan oleh master perkumpulan pedang kuno. Warrior yang sedikit mengernyit. Master Gu mengangguk dan berkata, "Meskipun kita telah mencapai pendekar suci, tidak berarti kita akan hidup selamanya dan tidak mati. Malah sebaliknya, setelah mencapai pendekar suci, kita akan menjalani hukum jalan surga di setiap 100 tahun. Jika bisa bertahan hidup, tentu saja akan bertahan selama ratusan tahun, tetapi jika tidak bisa bertahan, maka akan mati. Setelah mencapai pendekar suci, persaingan dengan surga baru akan benar-benar mulai. Dengan kata lain, mencapai pendekar suci adalah barulah awal dari jalan menuju panjang umur. Pendekar suci baru permulaan." Warrior yang mengerutkan kening, jika pendekar suci saja baru permulaan, lalu bagaimana dengan dia sekarang? Masih terlalu jauh. Master Gu menggelengkan kepalanya, tatapannya jatuh pada menara jiwa pedang, dan berkata, "Jiwa pedang yang ada di menara jiwa pedang semuanya adalah perkumpulan pedang kuno yang ditinggalkan dari para senior. Yang mereka tinggalkan bukan hanya jiwa pedang, tetapi juga ada Tao yang ada di dalam jiwa pedang itu sendiri. Bukan hanya mereka, jika kelak kita juga jatuh, kita juga akan datang ke sini untuk meninggalkan jiwa pedang kita. Bisakah jiwa pedang ini ditelan?" tanya warrior yang tiba-tiba. Master Gu melirik warrior yang dan berkata sambil tersenyum, "Jika kamu memiliki kemampuan untuk menelannya, maka lakukanlah." "Kamu yang bilang iya." Warrior yang sangat gembira, jika dirinya mampu menelan jiwa pedang, lalu kemudian memperkuat dirinya. Perkumpulan pedang kuno yang ada di menara jiwa pedang ini adalah peninggalan senior, maka akan seberapa murni jiwa pedang itu? Master Gu tertawa, dan kemudian berkata, kamu akan tahu betapa naifnya kata-katamu ini setelah kamu melihatnya." Saat berbicara, Master Gu yang tiba-tiba berhenti tertawa dan berkata dengan serius, "Energi jahat jiwa pedang yang ada di sini memang sudah dihilangkan, tapi masih sangat kuat. Nanti saat kamu masuk jangan memprovokasi jiwa pedang yang sangat kuat itu. Kamu bisa mulai dari jiwa pedang yang paling lemah, lalu gunakan mereka untuk mengembalikan jiwa pedangmu secara perlahan." "Bisa begitu?" tanya warrior yang. Master Gu mengangguk, dan berkata, "Jiwa pedang Nona Lu juga ditingkatkan di sini, kamu seharusnya lebih mudah darinya, karena kamu sebelumnya sudah mencapai jiwa pedang tingkat 3, dalam hal kemampuan jiwa, tidak perlu dikhawatirkan sama sekali. Namun, apa kamu bisa kembali ke jiwa pedang tingkat 3 tergantung pada keberuntunganmu." "Apa jiwa pedang di atas jiwa pedang tingkat 3? tanya warrior yang tiba-tiba. Sekarang, dia secara alami tahu bahwa jiwa pedang tingkat 3 bukanlah titik tertinggi dari jiwa pedang. Harus dikatakan bahwa jiwa pedang itu sama dengan pengembangan diri, tak ada habisnya. Tingkat ketiadaan. Ada sebuah kerinduan yang terlihat di mata Master Gu. Setelah mencapai kesempurnaan langit, jiwa pedang akan mencapai alam ketiadaan. Berbicara tentang ini, dia menjentikkan jarinya, dan sinar jiwa pedang muncul di depan warrior yang, meskipun jiwa pedang bersatu dengan ruang sekitarnya, tapi warrior yang dapat merasakannya dengan jelas. Master Gu berkata lagi, "Apakah kamu melihatnya? Jiwa pedang yang mencapai kesempurnaan langit masih memiliki jejak, maka dia masih memiliki kekurangan.
Tapi jiwa pedang alam ketiadaan tidak memiliki jejak, dia bersatu dengan alam, tidak, bisa dibilang bersatu dengan segalanya, dia tidak di antara 5 unsur. Jiwa pedang semacam ini tidak hanya 10 kali lebih kuat daripada jiwa pedang langit, dia bahkan lebih aneh, dia mampu membunuh orang tanpa terlihat. Intinya begini, jika kamu sekarang adalah jiwa pedang alam ketiadaan, maka kamu tidak akan kesulitan untuk membunuh satu tingkat tinggi setengah suci. Yang aku katakan ini hanya dengan jiwa pedang saja. Bunuh satu tingkat tinggi setengah suci hanya dengan jiwa pedang saja. Warrior yang tampak tergerak. Sekarang jika ingin membunuh seorang tingkat tinggi setengah suci, ia harus menggunakan semua kartu hole-nya, yaitu domain pedang dan kekuatan hukum. Dengan begitu barulah dirinya memiliki kesempatan untuk membunuh seorang tingkat tinggi setengah suci. Tapi, jika lawan tidak melawan dan memilih untuk melarikan diri, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuh lawan. Dan jika jiwa pedang alam ketiadaan bisa membunuhnya dengan mudah, maka seberapa kuat jiwa pedang alam ketiadaan? Dan lagi, apakah 2 jiwa pedang yang ada di dalam pikirannya adalah jiwa pedang alam ketiadaan? Setelah dipikir-pikir, warrior yang masih merasa bahwa kedua jiwa pedang ini seharusnya bukan jiwa pedang alam ketiadaan, karena jika itu benar-benar jiwa pedang alam ketiadaan, maka dia tidak mungkin bisa menelannya. Tetapi tidak diragukan lagi, 2 jiwa pedang milik leluhur pendiri sekte pedang ini pasti lebih hebat dari jiwa pedang tingkat 3 pada umumnya. Masuklah, aku akan membuatkanmu sarung pedang. Aku harap kamu bisa berhasil mengembalikan jiwa pedangmu. Dengan begitu, generasi muda perkumpulan pedang kunoku memiliki 2 jiwa pedang tingkat 3. Master Gu tertawa. Semoga saja begitu. Setelah warrior yang selesai berbicara, dia memasuki menara jiwa pedang. Melihat warrior yang memasuki menara jiwa pedang, senyum aneh muncul di sudut mulut Master Gu. Harus membiarkan anak ini menderita dulu, hehe. Setelah warrior yang memasuki menara jiwa pedang, tiba-tiba ada sebuah perasaan berat yang kuat menimpanya, karena tidak ada persiapan, warrior yang menekuk kakinya dan hampir berlutut. Untung saja dia cepat tanggap, dia berhasil menahannya ketika dia masih sekitar 20 cm dari tanah. Meskipun dia tidak berlutut, tapi tekanan pada tubuhnya seperti ada 10.000 gunung, dan tulangnya pun berbunyi. Dalam waktu kurang dari 2 detik, seluruh wajah warrior yang berkeringat, dahinya dipenuhi dengan urat-urat biru, penampilannya sangat mengerikan. Warrior yang terus menahannya, dia tidak membiarkan dirinya berlutut. Karena dia tahu bahwa sekali dia berlutut, maka keinginannya juga akan runtuh dalam sekejap. Lalu, bagaimana dia bisa melawan jiwa pedang yang ada di sini? Namun, tekanan pada dirinya semakin berat. Tekanan-tekanan ini sangat kuat, bahkan tubuhnya yang setengah suci ini tidak dapat menahannya. Alasan mengapa dia masih bisa menahannya, semua karena ketekunannya sendiri. Seperti itulah, waktu berlalu sedikit demi sedikit. Tidak tahu berapa lama, warrior yang merasa bahwa kesadarannya mulai sedikit kabur, hal ini membuatnya terus menggigit lidahnya, membiarkan rasa sakit ini membuatnya tetap sadar. Suara ledakan terdengar. Entah berapa lama, semburan jiwa pedang keluar dari dalam tubuh warrior yang jiwa pedang tingkat kedua. Warrior yang sangat gembira, dia tidak menyangka jiwa pedangnya berubah dan berkembang di bawah tekanan ini. Bertahan, harus bertahan. Warrior yang menggertakkan giginya, meskipun saat ini tubuhnya telah sepenuhnya ditekuk, kaki serta lututnya sudah hampir menyentuh tanah, tapi wajahnya penuh dengan ketekunan. Meski kini telah bergabung dengan perkumpulan pedang kuno, tapi dia sangat memahami satu hal, yaitu, manusia pada akhirnya hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Kekuatan diri sendiri adalah raja. Dia kini berada di alam kaisar,
alam ini tidak beda jauh dengan benua pendekar hitam waktu itu. Jiwa pedangnya sudah pulih sepenuhnya, namun di Kingsu ini, dengan kekuatannya saat ini, sama sekali tidak cukup, karena di sini ada pendekar suci, tidak seperti benua pendekar hitam pada umumnya, tingkat tinggi setengah suci adalah yang terkuat. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, sekitar 3 jam kemudian. Suara ledakan kembali terdengar. Jiwa pedang menyembur keluar dari dalam tubuh warrior yang. Jiwa pedang tingkat 3. Di bawah tekanan yang tidak berhenti, jiwa pedang telah ditingkatkan menjadi jiwa pedang tingkat 3. Namun tubuh warrior yang juga sudah tidak enak, perasaan ditekan oleh ribuan gunung benar-benar membuatnya hampir pingsan baik secara mental maupun fisik. Kini warrior yang pun mengerti dengan cara inilah Master Gu dan yang mengembalikan jiwa pedang mereka. Dengan beginilah, jiwa pedang warrior yang juga terus meningkat seiring dengan jerih payahnya bertahan. 3 hari kemudian, jiwa pedangnya telah mencapai tingkat ke-9. Setelah jiwa pedang mencapai tingkat ke-9, tekanan yang ada pada dirinya semakin besar. Saat ini, lututnya kurang dari 10 cm di atas tanah. Warrior yang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, wajahnya penuh dengan pembuluh darah biru yang mengerikan. Saat itu Master Gu memberitahunya mungkin agak menyakitkan untuk memulihkan jiwa pedang, tapi pada saat itu dia tidak mempedulikannya, karena penderitaan apa yang warrior yang tidak pernah rasakan. Sekarang, dia baru menyadari, penderitaan ini benar-benar pahit. Tekanan-tekanan ini tidak hanya menekan tubuhnya, tetapi juga kehendaknya. Bisa dikatakan bahwa tekanan-tekanan ini memang mengarah pada kehendaknya. 4 hari kemudian, suara ledakan lagi-lagi berbunyi. Sebuah jiwa pedang keluar dari tubuh warrior yang, tubuhnya seketika menjadi ringan, karena saat ini dia sudah mencapai jiwa pedang langit tingkat kedua. Namun saat berikutnya, tekanan yang 2 kali lebih mengerikan dari sebelumnya menimpanya lagi, dan jiwa pedangnya tiba-tiba hancur di bawah tekanan ini. Suara ledakan berbunyi. Warrior yang tanpa persiapan langsung memuntahkan darah, dan tubuhnya hampir runtuh ke tanah. Warrior yang menopang kedua tangannya di tanah, dan tubuhnya yang ditopang menyerupai bentuk busur. Dia mengangkat matanya dan melihat sekeliling. Meskipun sekitarnya kosong, tapi dia bisa merasakan bahwa sekitarnya dipenuhi dengan berbagai jiwa pedang, dan jiwa pedang terendah setidaknya adalah jiwa pedang langit tingkat ketiga. Oleh karena itu, jiwa pedang yang ada pada dirinya tidak memiliki perlawanan sama sekali di depan jiwa pedang ini. Ini benar-benar membuatku frustrasi, kalian tunggu saja. Warrior yang menggertakkan giginya. Begitu suara itu jatuh, ada suara klik terdengar, dan tekanan pada warrior yang menjadi lebih berat, membuat seluruh tulang tubuhnya terus-menerus berdering. Seolah-olah merespon provokasi warrior yang. Semua jiwa pedang itu tiba-tiba mengepung warrior yang, dan kemudian warrior yang sedikit demi sedikit jatuh ke tanah. Hampir sepenuhnya tengkurap di tanah. Kalian semua belum cukup juga. Masih ingin menyiksaku? Lihat saja nanti bagaimana aku membunuh kalian. Saat suara warrior yang jatuh, 2 pendiri leluhur jiwa pedang tiba-tiba muncul di antara alisnya. Suara ledakan. Setelah 2 jiwa pedang itu muncul, tempat itu tiba-tiba meledak. Bersambung.